Nah, ini yang banyak yang berekspektasi tinggi Iya. terhadap keputusan ini, Hmm. karena target pemerintah kita itu termasuk tinggi, 8% kalau nggak salah. Iya, pertumbuhan ekonomi Kota Batam memang ditarget sekitar bisa 8%. 8%. Syukur-syukur bisa 2 digit ya, harapannya kan Ya, gitu. mudah-mudahan. Oke. Ini kan imbasnya kepada kita semua. Betul. Beberapa hal ini yang kemudian bisa dikomunikasikan ke pusat, kemudian dicarikan solusinya cepat. Kalau bisa cepat kan gitu, semakin cepat semakin bagus kayak gitu ya. Jadi solusi yang konkret, kemudian yang jangan menghambat usaha seperti itu. Itu yang sangat kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam Pos dimanapun Anda berada. Jumpa bersama saya Yusuf Hidayat, Wakil Pemimpin Redaksi Batam Pos. Kita sekarang sedang di acara Cakap-Cakap Batam Pos. Tema ekonomi ex officio di Batam. Oke, sudah bersama saya Ratna Irtatik, Redaktur Metropolis. Selamat sore, Rat. Selamat sore Mas Yusuf, apa kabar? kabar? Alhamdulillah, sama-sama baik kita. Sama-sama baik. Oke. Oke, kita kemarin sudah diputuskan bagaimana nasib ex officio Batam ya. Iya, betul sekali. Kemarin kan masih banyak yang bertanya-tanya apakah dilanjutkan atau tidak. Betul. Gitu kan. Nah, dengan peraturan pemerintah nomor 4 ya. Ya, nomor 4 tahun 2025 sudah diputuskan bahwa yang menjabat kepala BPBD Batam ditetapkan adalah wali kota Batam ya, secara ex officio. Yang terbaru adalah wakil wali kota Batam juga menjabat wakil BP Batam secara ex officio. Iya, betul sekali. Ya. Itu agak berbeda ya, kalau sebelumnya wakil wali kota kan tidak menjabat sebagai wakil kepala BP Batam ya. Tapi yang pada peraturan pemerintah terbaru ini yang nomor 4 tahun 2025 memang menetapkan wakil wali kota Batam juga sekaligus sebagai wakil kepala BB Batam seperti itu. Ya. Nah, ini yang banyak yang berekspektasi tinggi. Iya. Terhadap keputusan ini, karena target pemerintah kita itu termasuk tinggi, 8% kalau nggak salah. Iya, pertumbuhan ekonomi Kota Batam memang ditarget sekitar bisa 8%. Syukur-syukur bisa 2 digit ya, harapannya kan ya, gitu. Mudah-mudahan. Ini kan imbasnya kepada kita semua. Betul, tapi paling tidak kalau sudah 7% atau bisa lebih dari itu, karena tahun sebelumnya tahun 2023 itu kan pertumbuhan ekonomi juga 7%, di atas 7%. Ya, 7,4 jadi ya. 7,4 betul. Jadi tahun 2024 juga diharapkan demikian. Apalagi tahun 2025 nanti, makanya dengan adanya aturan terbaru ini yang menetapkan juga wali kota sebagai ex officio kepala BP itu tentu menjadi angin segar lah ya untuk pertumbuhan ekonomi, diharapkan seperti itu. Dan ibarat kapal ini kan kalau kemarin tuh mesinnya 1, sekarang 2. Iya. Apalagi kan secara kelembagaan kan dulu dualisme. Sekarang ya satu napas gitu kan. Betul. Ada 2 kapal tapi satu arah gitu kan. Nah, ini lebih kenceng. Ya, mudah-mudahan saja harapan kita semua, terutama pelaku usaha ya, dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 4 2025 ini membawa angin segar bagi semua, termasuk di usaha media ya. Betul sekali. Kita juga berharap gitu. Betul. Karena banyak
sebenarnya banyak sektor ya yang diharapkan bergerak positif pada tahun ini ya. Di antara lain itu seperti investasi tentunya ya. Betul. Jika investasi ini melaju kencang, tentu saja multiplier efeknya juga sangat luar biasa ya. Dalam hal misalnya penyerapan tenaga kerja, kemudian arus ekspor impor dan sebagainya. Semakin banyak investasi yang masuk, tentu saja pergerakan ekonomi juga akan makin lancar, makin derapnya makin kencang seperti itu. Karena investasi ini menjadi salah satu yang juga menjadi amanat pemerintah pusat ya, yang akan diteruskan di daerah. Semakin banyak bisa menarik investor, itu tentu akan semakin bagus kayak gitu. Kan Batam itu kan dirancang menjadi lokomotif ekonomi bukan hanya Batam, tapi juga secara nasional Batam juga dirancang menjadi lokomotifnya. Ya tentu paling enggak dari wilayah Sumatera lah ya. Iya, dari wilayah barat itu kan. Wilayah barat, ya. Pintu masuknya kan di sini. Ya selain kita tahu di Batam ini selain kawasan industri juga kawasan pariwisata kan. Dan itu saling bersinggungan dan saling bersinergi, mendukung lah antara industri dan pariwisata. Betul. Seperti sebenarnya kita tuh bisa refleksi 5 tahun terakhir ketika ex officio itu dijabat sekaligus oleh wali kota. Kita lihat beberapa pembangunan di daerah itu yang misalnya sebelumnya wali kota itu fokus menata infrastruktur jalan misalnya ya. Kemudian ketika wali kota juga menjabat kepala BB Batam, kepala BB Batam bisa juga akhirnya ikut membangun pelabuhan, bandara, dan beberapa ruas jalan juga akhirnya ikut terbangun seperti itu. Karena dijabat oleh satu orang yang sama, punya arah ininya sama, arah tujuannya sama seperti itu ya. Jadi beberapa komponen itu otomatis turut mendongkrak capaian mulai dari infrastrukturnya makin tertata, makin bagus seperti itu. Kemudian juga penataan bandara. Saya beberapa hari lalu juga ke bandara, termasuk tadi saya juga ke bandara gitu. Saya melihat perubahannya sudah lumayan signifikan. Jadi kalau jalur masuk itu sekarang sudah mulai muter dari samping kiri gitu ya. Jadi udah makin jalannya tertata, makin lebar seperti itu dan sebagainya. Kita harapkan pembangunan Terminal 2 ya itu juga dikesan dan progresnya bisa segera kelihatan seperti itu. Jadi arus penumpang makin banyak, tentu saja otomatis makin banyak penerbangan, makin banyak orang yang datang dan wisata juga makin bergerak. Otomatis semua sektor kena imbasnya kan gitu. Termasuk juga pelabuhan tentunya Mas ya. Di pelabuhan juga kalau kapasitas pelabuhan itu makin besar, otomatis kapasitasnya juga makin gede ya. Jadi kita paling tidak bisa bersaing lah. Ya kalau untuk bersaing dengan Singapura atau dengan Malaysia Johor mungkin masih agak jauh lah ya. Tapi setidaknya kita mampu punya kapasitas gede gitu ya. Kapasitas pelabuhan yang memadai untuk ekspor impor kita. Tentu saja itu akan menjadi daya tawar tersendiri ya gitu ya. Untuk bagi orang luar melihat kita tentu akan sangat berbeda seperti itu. Yang kita tahu BP Batam juga menggesa pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang ada di pelabuhan. Misalnya kren itu kan yang sekali. Dulu manual sekarang udah otomatis. Betul. Memperluas tempat penyimpanan peti kemas juga kan. Artinya memperbesar volume. Itu menambah TIOS. Kalau saya lupa angka berapa sih kapasitas kita di Batu Ampar itu. Tapi di Terminal 2 bandara itu kan dirancang untuk jadi hub logistik juga secara internasional, terutama ya di Asia. Kita kan arahnya kan ke sana. Menjadi sentral hub ya. Hub sentral untuk logistik gitu. Artinya selain lewat laut, kita juga akan mengandalkan lewat jalur udara. Betul. Gitu. Yang dimulai itu kan misalnya dari penerbangan ke internasional ya. Mulai itu termasuk rutenya. Betul, rute penerbangan juga makin banyak. Termasuk ke Korea, Malaysia. Yang terbaru kemarin kan ke Thailand juga ya. Jadi ini kita harapkan makin banyak. Atau mungkin kalau sebelumnya ada penerbangan tuh dari Tiongkok, dari Cina ya, itu kan pakainya masih charter. Ya siapa tahu nanti makin lama ke reguler depan ya. Menjadi penerbangan menjadi penerbangan reguler, otomatis makin banyak juga turis yang datang seperti itu. Jadi tidak hanya misalnya turisnya datang ke Singapura baru nyebrang, tapi kita harapkan bisa langsung penerbangan internasional seperti itu ya.
Ya, seiring dengan pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Batam, itu pengusaha juga berharap gitu kan, seperti berita yang terbit di hari ini ya, Batam Post di koran itu kan mereka masih berharap ada kemudahan dalam hal perizinan berusaha itu kan. Artinya mereka masih ada kendala, mungkin nggak tahu ya kendalanya di mana. Mungkin yang pasti ada kendala di situ. Betul. Iya, bagus. Kalau kalangan pengusaha memang harapannya ketika nakodanya sama ya kan, seperti itu otomatis mestinya birokrasi jangan ribet lah ya, jangan jadi ada banyak kayak gitu. Kalau bisa memang simplifikasinya itu lebih lebih ditonjolkan. Makin simpel, makin orang tuh seneng kayak gitu ya. Jadi investasi itu kan nggak harus ribet kayak gitu. Untuk menanamkan modal itu tak perlu ribet. Tapi yang penting mudah masuk, yang penting sesuai aturan seperti itu. Dan ya itu tadi, ketika sudah masuk otomatis investasi makin banyak. Karena efeknya juga ke ekonomi daerah. Seperti BP Batam itu kan menargetkan setiap tahun tuh rata-rata pertumbuhan ekonomi itu kan di kisaran bukan pertumbuhan ekonomi, investasi itu sekitar 115 triliun seperti itu. Angka yang cukup lumayan, tapi kalau asalkan misalnya cara mereka mempromosikan Batam atau kemudahan berinvestasi di Batam ya, tentu itu akan menjadi daya tarik yang sangat luar biasa ya terhadap investor-investor asing seperti itu, maupun investasi PMDN ya dalam negeri seperti itu ya. Nah itu kan masalah perizinan ini kan jadi juga perhatian pelaku usaha ya, baik yang domestik maupun yang asing gitu kan, investor asing. Karena bagaimanapun waktu itu sangat berharga bagi mereka. Mereka nggak mau misalkan mau berusaha, sementara waktu perizinannya itu berbelit-belit, bisa bahkan dari berbulan-bulan, bertahun-tahun, sementara uang itu terus berputar kan. Mereka nggak mau membazir di waktu itu. Apalagi ada praktek yang tidak diharapkan Betul diharapkan, sekali. Ya kita berharap komando yang sekarang ini, wali kota dan wakil wali kota yang ex officio kepala dan wakil kepala ini semakin membuat investasi di Batam semakin meningkat gitu kan, semakin sehat dan muaranya kan kesejahteraan secara umum, baik orang Batam maupun secara nasional. Gitu kan. Karena ketika dirangkap kayak gitu, ketika wali kota itu nanti perannya sebagai wali kota itu kan lebih mengurusi kependudukan, fasilitas publik, layanan ke masyarakat dan sebagainya. Misalnya ya itu tadi kayak kemarin dikeluhkan misalnya soal air bersih ya, atau soal banjir, yang terakhir itu soal sampah misalnya. Ini yang 3 hal yang menggema beberapa bulan terakhir ini kan. Misalnya ini yang menjadi concernnya nanti kapasitas Pak Amsakar sebagai wali kota ya. Nanti sebagai wali kota kapasitasnya untuk menangani ini bersama Ibu Li sebagai wakil wali kota. Kemudian ketika di BP Batam otomatis fokus juga untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya kan seperti itu. Apalagi kemarin disampaikan juga waktu apel di Dataran Engku Putri kayak gitu, Ibu Li ini punya keunggulan karena punya channel yang luas di pemerintah pusat. Nah, ya kita harapkan dengan channel yang dimiliki beliau seperti itu juga memberikan efek positif untuk Kota Batam. Tentunya misalnya dalam hal mempermudah kebijakan-kebijakan yang sebelumnya misalnya dianggap ruwet, bisa lebih mudah tentunya untuk berusaha itu makin mudah di Kota Batam seperti itu. Misalnya yang kemarin mentok nih Lego ke pusat, nah ini bisa beliau komunikasikan, itu tentu saja memberikan nilai positif ya untuk Kota Batam seperti itu. Mudah untuk mengeksekusinya. Nah betul sekali. Ya kita harapkan memberikan dampak signifikan. Pak Amsakar ini kan kemarin buat pernyataan bahwa akan fokus pada infrastruktur dan tata ruang juga. Nah tata ruang ini harus kita akui, kita mau masih terlihat kurang teratur ya. Masih berantakan meskipun di eranya Pak Rudi sudah mulai menata itu. Betul. Nah ini kan bagaimanapun tata ruang itu penting kan buat sebuah kota yang modern kan. Kita akan menuju ke kota yang modern, metropolitan, dan infrastruktur yang dibangun ini selama ini kan kita bisa lihat jalan sudah lebar, mesinnya udah oke, kawasan industri banyak, fasilitas oke.
Tapi kalau masih berantakan ya nggak teratur ya, betul sekali. Jadi apa namanya, bagi seorang investor juga jadi apa namanya, pikiran ya. Betul. Karena sejak eranya Pak Habibie dulu ketika memimpin otorita Batam ya, pada masa itu kan sebenarnya sudah ada ya set plan-nya Kota Batam ini akan dibuat seperti apa, seperti itu ya kan. Blueprint-nya. Iya. Acuan-acuan semacam ini sebenarnya bagus ya. Mungkin bisa dikomparasi seiring perkembangan Batam kekini, kebutuhan investasi yang juga makin meningkat dan sebagainya. Ketika diselaraskan dengan konsep-konsep yang dahulu itu, kalau makin selaras misalnya makin bagus, tentunya itu juga akan memberikan dampak yang luar biasa ya untuk masyarakat maupun itu tadi laju pertumbuhan ekonomi kayak gitu ya. Karena kita tidak bisa menafikan Batam itu memang arahnya ke industri, kemudian kemudian makin ke sini kan di konsep juga untuk pengembangan pariwisatanya kan seperti itu. Jadi saling melengkapi dua hal ini. Makanya beberapa pembangunan terakhir ini infrastruktur itu fokusnya bisa menunjang dua hal itu, investasi dan juga pariwisata. Betul. Nah, misalkan ada investor nih, investor ingin bangun pabrik teknologi misalkan, informasi, ini di mana gitu kan? Iya betul. Ini harus ada tempatnya. Ingin bangun pabrik baja, itu di mana gitu kan? Betul. Galangan kapal, ini kan tata ruang. Iya betul. Tata ruang. Betul. Memang harus disesuaikan itu tadi ya, sesuai kebutuhan. Apalagi misalnya kayak perusahaan teknologi ini makin banyak kan yang kemudian berinvestasi juga di Batam ya. Kita dengar beberapa waktu terakhir ini ada raksasa ponsel dunia juga rencananya katanya berinvestasi di Batam ya. Kita sebut saja Apple ya. Seperti itu untuk untuk membuat AirTag waktu itu ya. Disebutkan seperti itu. Nah, nanti misalnya terkonsep kalau sesuai dengan tata ruang tadi, wilayah yang dipetakan itu bisa menjadi sentranya sendiri itu emang lebih ini. Maksudnya gitu. Kalau ketika investor misalkan dari teknologi informasi Apple mau nanam investasinya di Batam, jadi kita itu udah gak bingung, tempatnya di sini gitu, gak nyari-nyari lagi gitu kan. Oke. Betul sekali. Iya, memang arahnya ke sana ya. Dan kita harapkan juga pertumbuhan ekonomi Batam ini selalu lebih terdorong terus kayak gitu ya. Sebenarnya banyak faktor ya yang mendorong pertumbuhan ekonomi ini kan bukan hanya investasi gitu, tapi juga beberapa aspek-aspek lainnya juga seperti itu ya. Oke, kita di penghujung acara nih. Ya selain kebijakan yang bagus, kita perlu koneksi yang bagus juga kan. Betul sekali. Tentu kita di daerah kita harus ada link di pusat gitu. Betul. Bahkan tidak hanya dari person to person, tapi lembaga ke lembaga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Betul. Sehingga bersinergi istilahnya orang sini ya, bersinergi, betul sinkron. Nah, apapun kebijakannya kalau nggak sinkron itu ya perjalanan investasi itu atau perjalanan pembangunan itu akan melambat gitu. Melambat. Kita perlu sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan antar lembaga dan kementerian. Betul. Ya kita berharap Amsaka dan Bu Li Claudia ini bisa berlari kencang, lebih kencang dari era sebelumnya. Betul. Ya karena itu tadi seperti disebutkan tadi bahwasanya Ibu Li ini kita tahu memang sebelumnya berasal dari kader dari pusat seperti itu. Kemudian koneksi beliau juga cukup luas. Makanya kita harapkan apa yang ada kendala selama ini. Bagusnya lagi misalnya nanti ya, misalnya beliau nanti ketika sudah menjabat mengadakan pertemuan dengan kalangan pengusaha dan sebagainya, saring beberapa masukan, termasuk juga yang disampaikan di media tentunya kan, misalnya soal kesulitan perizinan, kemudian ada juga beda regulasi antar lembaga yang kemudian akhirnya bikin mentok dan seterusnya. Beberapa hal ini yang kemudian bisa dikomunikasikan ke pusat, kemudian dicarikan solusinya cepat. Kalau bisa cepat kan gitu, semakin cepat semakin bagus kayak gitu ya. Jadi solusi yang konkret, kemudian yang jangan menghambat usaha seperti itu. Itu yang sangat kita harapkan. Karena
pentingnya koneksi itu memang seperti itu. Dengan banyaknya koneksi, dengan banyaknya channel, diharapkan salah satu persoalan yang ada di daerah seperti disampaikan oleh Ketua HKI ya Kota Batam, Pak Chow Hyong atau Pak Ayung, itu salah satunya memang perlu ada sinergi antar lembaga, sinergi antar lembaga baik di daerah maupun di pusat, kan seperti itu. Nah kalau ini di daerah, Pemko Batam dengan BB Batam, kalau dengan ex officio otomatis kan sudah semakin ini ya, semakin koordinasi semakin mudah karena kepalanya atau pemimpinannya satu seperti itu. Nah sekarang giliran nanti mengoneksikan apa yang menjadi kebutuhan Batam ini, kebutuhan untuk menunjang investasi atau menunjang usaha ini, kemudian disampaikan ke pusat, carikan solusi yang segera sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi mendapatkan jawaban yang paling cepat, kemudian bisa diterapkan, sehingga itu tadi kita harapkan investasi makin banyak. Kalau BB Batam menargetkan dalam 1 tahun itu 115 triliun misalnya, kalau bisa dapat 500 triliun kenapa tidak, kan gitu ya. Iya betul. Luar biasa. Amin. Iya, kita harapkan kan seperti itu ya. Makin banyak kawasan industri maupun makin banyak tempat-tempat usaha lainnya, termasuk sektor-sektor jangan dianggap sepele, misalnya UMKM pun ya. Itu kan memberi efek langsung ke masyarakat ya. Masyarakat ke bawah end user kayak gitu. Itu bagus juga, semua sektor bergerak. Kita yakin, kita optimis kayak gitu ya. Batam akan semakin bagus kayak gitu. Ya, jadi bukan yang ikan besarnya, ikan kecilnya juga harus dapat gitu kan. Nah, ini kan akhirul kalam akhirnya ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus gitu kan. Oke pemirsa, cukup sekian di acara cakap-cakap sore ini, hari Selasa ya. Selasa tanggal 18 Februari 2025. Dan jangan lupa pantau terus berita Batam Post di koran maupun di batampos.co.id dan di beberapa platform digital dan medsos ya, dari Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan X. Oke. Sekian, salam redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.